Abdul Qadir Jilani. Saya sudah pernah singgung ya, sudah pernah ceritakan, yang hidup di tahun 471 Hijriah dan meninggal tahun 560-an lah, tahun 560 sekian, 61 atau ya, jadi hidup sekitar ya sekurang lebih 90 tahun dia usianya. Kalau kita tanya, Jilan itu satu desa, satu tempat di daerah Persia sekarang. Ya, jadi anak ini tumbuh besar di sana dan kelihatan tanda-tanda dia akan menjadi orang wali min auliyaillah, ulama besar sejak kecilnya. Jadi ketika dia usia 16-17 tahun, kepingin dia ke Baghdad. Antum tahu dari Persia ke sana kan juga berpekan-pekan baru sampai. Baru diizinkan oleh ibunya dia berangkat. Ibunya usia 70 tahun. Artinya ketika berpisah dengan anaknya, ya nanti ketemunya insya Allah di surga udah. Antum bayangkan. Karena dulu perjalanan dulu bukan seperti sekarang. Dan ibunya udah nyimpen sejak ayahnya. Jadi sejak kecil udah yatim dia. Ayahnya meninggalkan 40 dinar. Bawakan. Ini cerita ini udah sering kita dengar. Syekh Abdul Qadir Jilani berangkat dia, dirampok di jalan, tapi ibunya berpesan, wahai Ananda, kalau sampai pesan ibu cuma satu, kamu jangan bohong. Udah. Kamu jangan bohong. Akhirnya dia berangkat di jalan dirampok. Sampai ke dia, yang paling muda dia. Sampai perampok tanya, kamu punya uang? Punya. Ah, bohong kau. Muka begini ada masa punya uang. 40 dinar lagi. Gak percaya jadi. Aman juga uangnya dia. Lapor sama pimpinan dia. Dia bilang ada anak itu. Ah, itu benar itu. Coba panggil dia ke sini. Biasa anak-anak gak suka bohong. Kamu punya? Punya. Mana uangnya? Tunjukkan. Kenapa kamu jujur? Pesan ibu saya. Dan ini memang nasihat ibu dan perintah Allah supaya saya tidak bohong. Antum tahu itu kepala perampoknya. Dia bilang tubna ilallah, tubna, kembali semua. Jadi pimpinan perampok itu langsung dia mendapatkan hidayah dan semua minallah, tapi disebabkan dengan anak muda yang menjadi Syekh Abdul Qadir Jilani. Uang dikembalikan semua, tobat semua dia. Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi di zaman dia itu ilmu syariat dan tasawuf semua kembali ke dia semua. Marji dalam di zaman dia, antum tahu ketika dia memberikan pengajian di Baghdad tahun 521 Hijriah udah rujukan umat dia. Majelisnya nggak kurang dari 70.000 di zaman itu. Sekarang pertanyaannya, kan nggak ada mikrofon Ustaz, bagaimana bisa dengar? Ya, pertanyaan itu kan wajar kan, 70.000. Kalau di Jawa Barat ada nama apa itu yang nggak pakai mikrofon juga? Pengajian apa itu yang nggak pakai pengeras suara? Anti speaker apa namanya? Tapi mungkin jumlahnya nggak besar ya. Mungkin jumlahnya ratusan atau malah maksimal 1.000. Tapi kalau dalam keheningan sampai juga itu mungkin 1.000. Nah ini 70.000. Jadi yang mendengar menyampaikan sampai nggak dengar. Mungkin dalam posisi 50 meter kan, setelah itu nggak dengar. Nah itu di ujung itu dia sampaikan pada yang lain. Dan begitu saya semua dengar semua. Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan di zamannya seperti di Irak itu kan terkenal dengan fiqh Syafi'i, Hambali, Ahnaf. Pokoknya dia rujukan dalam ilmu fikih, dalam ilmu tasawuf. Syekh Abdul Qadir merupakan rujukan umat dari manapun ke situ. Sehingga suatu saat dia berjalan-jalan di jalan-jalan yang bukan jalan besar ya, di kota Baghdad. Di malam itu dia berjalan dengan para murid-muridnya dan tulabnya, jumpa dengan orang lagi mabuk, tapi sadar. Lewatlah Syekh Abdul Qadir Jilani.
Terus ngomong dia, ya Syekh Abdul Qadir, Allahu qadir am ghairu qadir. Bayangkan, jadi mabuk pun masih bisa bersaja. Kan bahasanya bersaja ini. Ya Syekh Abdul Qadir, Allahu qadir am ghairu qadir. Jadi yang pertama, kedua, yang ketiga dia ngomong lagi si yang pemabuk ini. Biasa kalau pemabuk yang udah profesional, dia berapa botol masih sadar juga. Yang bahaya itu yang pemula itu. Hilang langsung. Syekh Abdul Qadir, Allahu qadir am ghairu qadir. Yang ketiga itu langsung Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama ketika dikatakan dia Syekh Abdul Qadir, Allahu qadir am ghairu qadir, dia mengatakan bala sambil dia tersenyum. Allahu qadir. Yang kedua, ibtasama, senyum, bala Allahu qadir. Yang ketiga, ketika orang tadi mengatakan Allahu qadir am ghairu qadir, langsung dia sujud sambil dia menangis. Murid-murid yang lain bingung, ini apa ini ceritanya, kok komunikasinya dengan orang yang peminum ini kok nyambung. Sambil dia katakan, wahai murid-muridku, bawa dia ke pesantren lah bahasa kita sekarang, bersihkan, kasih pakaian. Yang pertama tadi, si orang yang peminum tadi mengatakan, Allahu qadir am ghairu qadir. Apakah aku ini, apakah Allah, bahasa dia itu, sangat berkuasa untuk menerima tobat-tobatku ini? Bala, pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Yang kedua, Allahu qadir am ghairu qadir, apakah Allah juga berkuasa untuk menjadikanku ini seperti kamu? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, alah, pasti Allah berkuasa untuk mengangkat derajatmu ini menjadikan seperti aku. Dan yang ketiga, itu yang membuat dia Syekh Abdul Qadir itu sujud, apakah Allah berkuasa untuk memposisikan kamu yang tinggi menjadi seperti aku ini? Nah, itu dia. Enggak kuat Syekh Abdul Qadir menghindar. Yang ketiga, dia sujud, dia memohon agar tetap dijaga kenikmatan yang Allah berikan. Itu. Jadi berapa banyak kisah orang-orang pemabuk, tapi dan secepatnya pula mendapatkan hidayah. Ya, ada lagi satu di zaman kita sekarang lah, mungkin 30 tahun lalu, 40 tahun lalu, di daerah, seingat saya di daerah Syria. Ada juga satu alim besar mau ke masjid, dicegat juga sama ini pemabuk. Enggak, atau diajak ngomong, dia udah enggak kuat, pusing, dia bilang baunya ini. Karena ngomong itu kan bau. Sampai di depan masjid, tapi dia sabar aja udah. So mungkin dia dengar cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, wah ini belum apa-apa nih kalau dibandingkan zaman Syekh Abdul Qadir. Sampai di masjid, terus diajak masuk pemabuk tadi. Enggak, saya kotor begini, saya biar di luar aja lah. Dia masuk, dia zikir sampai duha, keluar masih lihat pemabuk di situ sambil berbaringan di tangga masjid itu. Tapi apa yang terjadi? Artinya dia masuk itu, dia doakan si pemabuk ini. Keluar dia berubah sudah. Dia bilang, saya udah nggak mau lagi berbuat semacam ini. Akhirnya jadi ulama juga besar. Ada lagi pemabuk yang terjadi juga di salah satu tempat, saya pernah ceritakan juga, yang salah satu anak muda bantu imam lah, setelah azan dia ngajak orang-orang ke masjid. Salah satu yang diajak ini dia nggak tahu kan namanya, siapa yang lewat diajak. Masuklah orang, rupanya ini orang mulutnya bau khamar semua, pemabuk. Jadi kan nggak tahu dah, tapi udah dalam masjid. Sehingga jamaah masjid yang lain ngamuk sama anak muda ini. Kenapa pemabuk dibawa ke masjid? Ya saya nggak tahu. Ketika dia dimarah-marah, imam datang. Apa yang terjadi? ABCD, udahlah, karena dia udah di masjid, dia sudah suruh wudhu dan sholat paling pojok. Wudhu, dia sholat. Yang terjadi ketika sholat 4 rakaat, di rakaat terakhir dia sujud. Akhirnya jamaah sudah salam, dia masih sujud terus, dilihat meninggal udah.
Jadi pemabuk, tapi coba endingnya husnul khatimah. Jadi maktub sudah dari sejak Allah menentukan dia min ahlil jannah, walaupun kehidupannya maksiat apa, tapi itulah Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayang Allah ketika melihat hambanya beriman, ketika melihat hambanya untuk kebaikan, maka Allah berikan hidayah pada mereka.